Ya sekalian nengok ke belakang, bukan mbak resepsionis yang nyapa, tapi siapa? Mbak gaun merah inilah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nona Salma. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini. Kalau suatu hari aku ngasih kamu hotel bintang 5 yang katanya nginep di sana masih gratis, terus makanan di sana gratis, wifi-nya juga ada, tapi pas malam-malam ada yang ikut tidur sama kalian. Kira-kira kalian masih mau nginep nggak? Karena malam ini ya, aku tuh bakalan ngasih tahu kalian ada 3 tempat ataupun hotel yang menurut aku terseram yang ada di Indonesia, dan katanya lebih terkenal itu bukan karena pelayanannya tapi karena kisah seramnya. Nah jujur ya, aku tuh kalau nginep di sebuah hotel, aku tuh pasti nyarinya tuh yang pertama kali adalah TV, remote TV ya, remote TV. Terus ada wifi-nya. Tapi kalau di pembahasan kita malam ini, hotel-hotel ini, boro-boro kita mau nyari wifi, mau nyari TV, yang ada kita malah malam itu sholat tahajud. Kalau bisa berharap tuh, udah deh kabur aja langsung hari ini gitu. Nah ini tuh kita bakalan urutin 3 hotel ini yang dari yang bikin bulu kuduk merinding tipis-tipis dulu sampai nanti yang bikin kalian kejang-kejang, yang dimana sebuah hotel ini katanya itu masih belum sempat dibuka karena udah keburu jadi sarang. Jadi gimana, udah penasaran? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada topik utama kita. Kita masuk pada urutan yang ketiga dulu ya, jangan kabur dulu, ini masih pemanasan. Lokasinya itu ada di Lawang, Jawa Timur, dan nama hotelnya itu adalah Hotel Niagara. Kalau dilihat sekilas sih memang cantik ya, malah aku kira itu hotel buat honeymoon, tapi kalau setelah tahu ceritanya lebih baik kita tuh honeymoon di rumah aja deh. Jadi sebelum kita itu mengenal hotel itu terkenal dengan hal yang mistis, kita harus tahu dulu nih kalau Hotel Niagara ini itu dulunya adalah simbol kekayaan tingkat dewa yang ada di awal abad ke-20. Di sini aku ceritain, pada tahun 1918 itu ada pengusaha kaya raya yang berdarah Tionghoa yang namanya itu adalah Liam Xianzhou. Nah, jadi dia itu menyewa seseorang arsitek ternama berasal dari Brazil yang bernama Fritz Joseph Pinedo. Nah, kalian bayangin ya, proses pembuatan bangunan ini tuh lama banget, 15 tahun. Kalian bayangin, ini aja 15 tahun anak SD masuk sampai lulus SMA pun belum kelar-kelar juga ini bangunan. Jadi awalnya tempat ini ternyata bukan hotel loh guys, tapi dia itu adalah melainkan villa pribadi keluarga yang bernama Liam Xianzhou ini. Makanya karena itu dari awalnya itu adalah sebuah villa, jadi interior yang ada di dalam tersebut juga nggak main-main, kelas banget. Kalau kalian lihat ya, ini marmernya aja diimpor langsung dari Italia, kayu-kayunya ukiran didatangkan langsung dari Brazil, terus ada lift kuno yang buatan Swedia dari tahun 1990-an. Mohon maaf guys, maksudnya dari 1900-an. Nah, jadi ketika Liam Xianzhou ini meninggal pada tahun 1930-an, keluarganya ini meninggalkan villa ini jadinya. Dan tahun 1960-an dialihfungsikan menjadi sebuah hotel. Inilah namanya Hotel Niagara itu guys. Coba kalian perhatikan perawakan gedung ini ya. Gedung ini tuh sebenarnya karya seninya tuh mahal banget ya. Kalian tahu lah tadi dari Brazil. Tapi ya gitu, barangnya itu mewah, berumur 100 tahun lebih. Kalau malam hari itu emang estetik banget, tapi kayak estetik gaib-gaib gimana gitu ya. Nah, arsitektur dari hotel ini juga kan vintage banget ya, kayak ala-ala kolonial gitu. Tapi katanya nih, makin ke lantai atas itu keadaannya tuh makin dingin. Ya bukan karena AC, tapi memang suasananya tuh makin dingin. Kalian tau lah kalau misalnya maksud dari dingin-dingin ini apa ya guys. Banyak banget cerita-cerita yang beredar. Katanya nih di sebuah lorong-lorong tua ini dan jendela-jendela ini tuh banyak para saksi mata itu melihat ada sosok noni Belanda katanya. Dan itu banyak cerita yang beredar. Kalian tahu lah ya noni-noni Belanda kayak gimana, kayak gaunnya putih, terus khas Eropa gitu. Ya namanya noni-noni Belanda, kalian tahu lah kayak gimana. Gak perlu juga kan aku jelaskan sama kalian. Para saksi itu bilang kalau mereka itu melihat noni Belanda ini bukan hanya sekedar kayak diam gimana gitu ya. Iya sih, diam aja, maksudnya itu bukan hanya sekedar berdiam diri gitu, tapi dia tuh menatap kosong. Jadi ada tatapannya kosong, jadi seolah-olah memang kelihatan nyata. Yang paling anehnya katanya jendelanya itu sering sekali terbuka secara tiba-tiba. Ya nggak mungkin secara otomatis kan guys, karena kan itu interiornya aja dari tahun berapa itu.
Tapi ya mungkin aja sih, itu kan cuma cerita ya. Tapi kalau misalnya kalian suruh aku ngebuktiin, ya mohon maaf, aku masih mau hidup. Agak-agak ngeri gitu ya kalau misalnya kita lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngebisikin kita pakai bahasa Belanda. Emang kayak gimana mau jawab pakai bahasa apa, kita aja nggak ngerti apa yang dia bilang. Nah selanjutnya ini ada hotel yang kedua, namanya adalah Grand Inna Samudra Beach. Wah bagus banget ya namanya. Itu ada di Pelabuhan Ratu guys. Jadi kita naik ke level 2 dulu nih ya. Jadi yang tadi mungkin tipis-tipis naiknya bulu kuduk kalian, sekarang mungkin agak tinggi sedikit. Hotel ini tuh sejarahnya beda ya guys sama yang nomor 3 tadi. Kalau yang ini tuh adalah proyek kebanggaan nasional di era Presiden Soekarno. Bayangkan itu tahun berapa itu? Tahun 1962 aja Bung Karno ini punya visi besar nih, yaitu memajukan pariwisata Indonesia ke mata dunia katanya. Jadi dia itu membangun hotel-hotel megah berstandar internasional, dan juga dia membangun hotel ini tuh memakai dana pampasan perang dari Jepang. Sebenarnya kayak estetik banget sih, pemandangannya langsung kayak menghadap Samudra Hindia gitu ya. Ombaknya kan yang segede gaban gitu, tapi ya memang estetik banget sih. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu cerita dari kamar 308 ini, mungkin estetiknya beda lagi deh. Jadi karena sekarangnya itu, kalian bayangkan aja sekarang apa hotel ini, ada satu kamar yang membuat kalian pasti bingung. Jadi gini, ada kamar satu yang namanya kamar 308, dan nuansanya itu memang beda dari kamar-kamar yang lain. Terus kamar ini disiapin khusus bernuansa hijau, penuh sajen ya, kalian lihat nih ya, lukisan, terus hiasannya tuh hiasan-hiasan melati yang dirawat. Khusus untuk apa? Khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Katanya nih ya, kalau misalnya kamu lewat di depan kamarnya itu akan tercium tuh kayak wangi-wangi sesajen gitu. Kamar 308 ini pasti punya tetangga-tetangganya ya, kamar 310, kamar 306, dan kamar-kamar lainnya. Dan kalian tahu, mereka yang pernah menginap di kamar-kamar tersebut itu sering sekali mengalami kejadian-kejadian janggal. Entah itu kayak dengar suara yang bertubi-tubi, pintunya terbuka-buka, terus suara kain yang digeser, sampai ada fenomena ketindihan sambil ngerasa diawasin sepanjang malam. Jujur-jujur aja ya, kalau misalnya tiba-tiba nih kita ke sana terus, mohon maaf ya kak, yang tinggal itu hanya kamar 308, mending udah pulang aja, mending tidur di pos satpam aja deh. Mending kita ada temen cerita daripada kita masuk ke kamar 308 terus cerita sama yang berbau melati tadi. Lagian konyol aja kan kalau misalnya kita mau pergi ke sana, mau niatnya tuh mau ngelepas stres, tapi malah nambah stres. Hotel yang terseram pada video ini jatuh pada Hotel Pondok Indah Bedugul di Bali, yang katanya itu sering sekali dijuluki dengan The Ghost Palace. Sejarah hotel itu kayak masih menjadi misteri gitu guys. Nih ya, sejarah Hotel Pondok Indah Bedugul ini itu tuh ibaratnya kayak drama misteri bisnis gitulah. Drama misteri bisnis sampai sekarang itu belum ada belum ada titik ujungnya gitu. Orang-orang masih pada nebak-nebak. Jadi hotel ini tuh dibangun sekitar tahun 1990-an di daerah dataran tinggi Bedugul yang pastinya sejuk banget. Katanya ukuran lahannya ini memang luas banget sih. Arsitekturnya itu juga bagus banget, ukirannya juga bagus, megah gitu. Terus statusnya itu udah resort bintang 5. Kalian bayangin bintang 5. Kamar-kamar tuh udah rapi, terus katanya juga kasur-kasurnya udah masuk di kamar-kamar ini. Terus ada patung-patung ukiran Bali yang katanya megah-megah banget. Bahkan nih katanya itu tinggal menunggu acara peresmian aja. Tapi tunggu dulu ya. Mendadak di tahun 1997 sampai 1998, proyek jutaan dolar ini stop total. Kalian tahu? Semua pekerjanya pergi. Pemiliknya menghilang dan bangunannya itu ditinggalin aja. Ya udah, ditinggalin aja gitu aja sampai berlumut-lumut. Kalian tengok kan di video ini. Nah, banyak nih teori-teori yang datang jadinya kan. Ada yang bilang karena dampak krisis moneter, ada juga yang bilang sengketa tanah, ada juga yang bilang karena ritual tempatan yang dilanggar. Kalau kalian di bagian mana, teori yang mana yang kalian percaya nih? Ya udahlah, nggak usah lah kita peduliin ya. Pokoknya entahlah gimana lah bisnis itu. Tapi di sini ya kalau kalian lihat, kalian tahu kan hasil akhirnya ini apa? Hasil akhirnya itu adalah bangunan super megah ini pastinya ditinggalkan. Dan kalian tahu senian itu tuh semua itu bernilai miliaran lah pastinya. Ini itu dibiarkan membusuk aja guys. Dimakan waktu, dimakan kabut, ya udah dibiarin aja.
Disitulah cerita ini jadi meledak gitu ya. Orang-orang pasti kayak jadi bingung dan kayak kepo gitu. Ini kenapa sih kok ditinggal, ini lumayan loh ini hotel ini gitu. Kalau misalnya kalian lihat, sekarang itu lokasinya itu tertutup kabut. Tiap sore itu tertutup kabut tebal, berlumut, dan pastinya benar-benar kosong melompong. Ini sayang banget sih, serius. Jadi banyak nih orang-orang yang pengen lah masuk ke dalam sana. Ya kepo juga nggak sih? Tapi kalau aku nggak dulu ya guys. Jadi ada warga-warga sekitar dan juga turis-turis asing yang kayak nekat lah masuk ke dalam sana. Dan mereka itu sering mendengar kayak suara-suara riuh pesta di tengah malam gitu loh. Dan itu ada di dalam gedung itu. Selain itu, ya, ada suara gemelan, ada juga tawa ramai orang-orang, ada juga yang katanya itu jangankan pesta gitu, lampu aja padahal nggak ada yang nyala. Belum lagi katanya itu ada mitos sosok wanita bergaun merah. Nah, jadi wanita bergaun merah ini suka berdiri diam di tengah-tengah di dekat koridor itu, dan juga di tangga utamanya pastinya, dan juga di lorong-lorong kamar itu. Dan ya udahlah, intinya vibes-nya itu kayak syuting-syuting film Hollywood gitulah, tapi ini versi lokalnya guys. Hotel megah kayak gini, seluas ini, dibiarin kosong melompong kayak gini ya. Jangan gitu ya, kita pulang kampung aja 1 minggu pasti kepikiran rumah kita kayak gimana. Kalau misalnya kamu masuk ke sana itu ya, di saat kabutnya itu udah turun, rasanya tuh kayak berada di dalam game Silent Hill. Kan tau gak sih game Silent Hill? Ya sekalian nengok ke belakang, bukan mbak resepsionis yang nyapa, tapi siapa? Mbak gaun merah inilah. Nah jadi guys, inilah 3 hotel yang terangker, yang misterius yang ada di Indonesia. Dan cerita-cerita ini terkenal ya daripada fungsi alinya. Kalau misalnya nih kalian ada kesempatan dan juga kayak ditawarkan nih, aku kasih kamu 10 juta, kamu tidur di hotel Pondok Indah Bedugul Bali, dan kamu sendiri yang nggak usah bawa kawan, kira-kira kamu ambil atau enggak? Atau kamu lebih milih, ya udah deh aku di rumah aja, mending nggak usah dapat duit 10 juta, yang penting aku rebahan dan aman. Kalian mau yang mana? Tapi kalau misalnya kita lagi pengen duitnya, kadang agak ini ya, agak tergoda juga. Coba kamu tulis di kolom komentar, menurut kalian hotel mana sih yang paling serem, atau mungkin menurut kalian ada hotel yang lebih serem dari hotel-hotel yang ini. Dan jangan lupa tolong tinggalkan like, komen, dan juga subscribe, dan tolong bantu aku dan support aku sampai channel ini menjadi 3000 subscriber ataupun lebih baik lagi. Dan malam ini tolong pastikan ya jendela sama pintu kamu udah terkunci rapat sebelum tidur. Sampai jumpa di video aku selanjutnya dengan aku Nona Salma. See you in the next video. Bye.